Ternyata di rimbunan pohon kelapa sawit milik PT Penpat Regional 3 Kebun Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, tersimpan hamparan hutan yang sudah ada sejak 42 tahun silam. Perusahaan menyebut hamparan seluas 95,81 hektar itu adalah kawasan bernilai konservasi tinggi. Dikelilingi oleh kawasan perumahan karyawan pimpinan, hutan itu sengaja dipelihara dan menjadi sesuatu yang eksotis di antara jajaran kebun kelapa sawit yang saat ini sudah menjalani rotasi kedua. Walaupun berada di tengah guyuran hujan, tak mematahkan semangat CEO LAS Media Group Abdul Aziz untuk mengulik lebih dalam tentang kawasan ini bersama Riko Irwansyah Surbakti, asisten kepala kebun Tandun. Lelaki berusia 39 tahun ini menceritakan detail mengenai kebun Tandun dan hutan yang terselip di dalamnya. Melihat ini, kita tentu kan harus menjaga dengan baik, dimana kami ketika ada waktu-waktu senggang atau libur mainnya ya di sini gitu, karena kami kan jauh dari kota. Makanya kalau kita berada di sini terasa nyaman, dimana masih banyak burung-burung, kemudian tanaman-tanaman yang di tempat lain kita tidak bisa lihat, di sini masih ada. Khusus ada petugas yang kita sediakan untuk menjaga dan merawat NKT ini, kurang lebih begitu Pak. Setiap hari ya? Setiap hari. Ada berapa orang Pak? Setiap harinya kita rutin ada 5 orang untuk merotasi, terutama kebersihan, kemudian menjaga kondisi gulma, dan juga hal-hal lain lah yang mungkin bisa mengganggu areal NKT. Di hamparan kawasan konservasi bernilai tinggi itu tumbuh berbagai jenis pohon, mulai dari jelutung hingga meranti batu, dan hidup pula beragam satwa seperti rangkok badak, cekak sungai, elang hitam hingga kipasan belang. Kalau untuk tanaman yang asli dari dulunya sudah ada di sini cukup banyak. Di antaranya itu kalau kita bisa lihat itu sebagian ada meranti batu, jelutung juga masih ada. Ada pula pohon buah-buahan yang kelak buahnya bisa dimakan satwa yang ada di sana. Dan untuk yang tanaman baru, kita juga ada tanaman pohon mahoni dan juga pohon buah-buahan, durian, rambutan, lengkeng dan yang lain-lain. Karena memang di sini banyak monyetnya juga masih banyak, siamang, kemudian monyet ekor panjang banyak. Kita harapkan juga dengan kita nanam buah-buahan yang banyak juga paling tidak bisa jadi sedekah alam nantinya untuk mereka gitu. Nah kebetulan waduk ini memang juga dimanfaatkan untuk karyawan kita untuk mancing dan menikmati ikan. Ini kebetulan kemarin 17 Agustus diadakan perlombaan mancing, di mana ikan yang dimasukkan itu ada ikan mas, ikan patin, dan yang ikan aslinya juga masih ada di dalam lele dan macam-macam. Masih banyak ya? Masih ada. Karena usia hamparan hutan itu sudah tua, tentu telah banyak juga pohon yang tumbang. Pohon tumbang itu kemudian diganti dengan tanaman pohon baru. Begitulah cara yang dilakukan perusahaan agar kawasan itu tetap rimbun. Nah untuk pohon-pohon yang tumbang dan memungkinkan untuk kita lakukan penanaman ulang, seperti saya sampaikan tadi, kita lakukan penanaman pohon buah, kemudian juga ada pohon kayu seperti mahoni tadi, pohon durian juga. Bisa kita lihat duriannya juga sebagian udah mulai berbunga dan berbuah. Dan sudah beberapa tahun ini itu bisa dinikmati tidak hanya oleh binatang di sini, tapi syukurnya binatangnya juga menyisakan juga untuk kita juga sebagian. Oleh keragaman flora dan fauna yang ada di kawasan itu, banyak masyarakat yang tertarik berkunjung. Bahkan ada pula yang sengaja datang untuk melakukan riset. Ya kemarin pernah juga sempat datang dari universitas yang ada di Pekanbaru, universitas negeri ataupun swasta yang melakukan identifikasi biota atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini. Terus juga ke depan kita memang juga sudah ada komunikasi dengan beberapa sekolah dan juga universitas yang ada anak mapalanya, mereka mau mengadakan kegiatan di sini juga. Kini, hutan yang terselip di antara kebun sawit itu tidak lagi hanya menjadi warisan yang terus dijaga, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi banyak pihak. Dan perusahaan akan terus menjaga keberagaman hayati itu sebagai tanda bahwa menjaga keseimbangan antara produktivitas perkebunan dan kelestarian alam adalah hal yang sepatutnya.